Sebelum ke perlengkapan empasi selanjutnya, yaitu alat makan dan alat penyimpanan, di sini aku mau kenalin juga buku panduan empasi yang menurut aku ini penting untuk dimiliki apalagi bagi new moms. Karena di dalamnya lengkap banget mengenai pengetahuan empasi, jadi isinya tuh bukan cuman resep aja ya, juga ada beberapa informasi yang penting seputar MPASI. Ya, buku ini adalah buku Momiklopedia seri 78 resep empasi yang ditulis oleh dokter spesialis anak yaitu Dr. Meta Hanindita. Mungkin namanya sudah tidak asing lagi ya Mams, karena beliau sering mengedukasi para bunda lewat Instagramnya @metahanindita. Di dalam bukunya dijelaskan bagaimana empasi yang baik itu diberikan, lalu ada takaran-takaran bahan empasi dari karbohidrat, protein, sayuran, lemak, dan sebagainya. Dan ada banyak resep-resep empasi dari usia 6-8 bulan, 9-11 bulan, dan 12-23 bulan. Dari menu utama sampai menu cemilan semua ada. Buku ini juga aku order di Shopee. Bagi yang berminat silahkan cek link di description box ya. Yang pertama, aku punya wadah makan satu set dari Lasti Bani. Bahannya bagus tapi tidak terlalu tebal dan sudah food grade juga BPA free. Jadi sangat aman untuk makanan bayi. Satu set ini bisa digunakan dari usia bayi 6-2 tahun karena ukurannya sudah disesuaikan ya. Yang mangkuk ini cocok untuk bubur bayi 6-8 bulan. Begitu juga dengan sendoknya ya, kecil pas di mulut bayi yang baru belajar makan. Lalu ada piring kecil yang cocok untuk bayi usia 9-11 bulan. Dan ada piring besar yang cocok untuk usia 1-2 tahun yang sudah makan makanan keluarga. Lalu ada cangkirnya, ini bisa untuk sereal atau pure buah. Dan sipi cup untuk bayi belajar minum. Selanjutnya ada sendok makan. Yang ini sendok bawaan set wadah makan Lasti Bani tadi ya. Lalu yang ini sendoknya ada sensor panasnya, jadi dia akan berubah warna jadi putih kalau buburnya terlalu panas. Lalu satu lagi ada set sendok garpu fleksibel dan ini ada kotak bawaannya ya, bisa untuk traveling. Sendoknya lucu banget, ini bisa dibengkok-bengkokin kayak gini. Kalau katanya ini maksudnya untuk menyesuaikan kebiasaan bayi yang suka mengeksplor benda-benda di sekitarnya. Jadi kebiasaan makan bayi bisa lebih baik. Selanjutnya ada empeng buah. Nah, si empeng ini bisa memudahkan bayi untuk makan buah agar tidak tersedak. Jadi si buahnya misal seperti semangka, jeruk, pir atau mangga dipotong-potong kecil terus dimasukin ke dalam sini. Lalu tutup dan langsung kasih ke bayi. Nanti sari-sari buahnya akan diemut oleh bayi. Selanjutnya ada celemek makan. Aku punya 3 untuk ganti-ganti. Yang pertama ini bahan silikon, ini dari Lasti Bani. Bahannya lembut, lentur, dan pasti nyaman dipakai bayi. Terus ada kantongnya juga untuk menampung remah-remah makanannya. Lalu yang ini bahan plastik biasa, bisa dipakai bolak-balik, terus gampang banget bersihinnya dan juga cepat kering. Lalu satu lagi ini yang model baju, ini bahannya anti air, halus, lembut dan juga tidak panas. Selain untuk celemek makan, ini bisa juga dipakai untuk belajar melukis atau bermain agar bayi tidak kotor. Ada kantongnya juga di depannya untuk menaruh barang atau sisa makanan. Ini bisa dipakai dari usia 1-3 tahun atau saat bayi mulai belajar makan sendiri. Selanjutnya ada botol minum. Sebenarnya Jasmine dari usia 7 atau 8 bulan dia udah bisa minum pakai gelas. Tapi botol ini juga cukup dibutuhkan apalagi kalau lagi pergi-pergi atau kalau Jasmine lagi kurang enak badan. Soalnya Jasmine kalau lagi kurang enak badan gitu dia suka banget minum, jadi aku siapkan minum di dekatnya pakai botol ini. Jadi aku punya 2, yang ini merek Baby Safe, sedangkan yang satunya lagi ini nggak ada mereknya. Ini bahan plastik, tapi untuk sedotannya bahan silikon dan ada pemberatnya, jadi sedotannya bisa ngikutin di mana air saat minum.
Alat penyimpanan ini juga sangat penting untuk dimiliki ya Mams, karena kalau penyimpanannya kurang tepat malah bisa merusak kualitas empasi itu sendiri. Yang pertama, aku punya wadah dari Tupperware. Ini biasa aku pakai untuk simpan makanan atau empasi yang udah matang, jadi langsung diwadahin per porsi makan ya. Pastikan wadah empasinya bertutup ya, dan untuk bahan plastik, pastikan juga dia BPA free dan juga food grade tentunya. Biasanya terdapat keterangannya di bagian belakang mangkuknya. Selain wadah plastik, wadah kaca juga bisa digunakan. Namun pastikan wadah kacanya yang tahan di suhu ekstrim ya. Kaca biasanya rentan dengan suhu yang terlalu dingin. Mam bisa pilih wadah kaca khusus empasi seperti dari Little Dimple atau Lock and Lock. Cuman untuk harganya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan yang bahan plastik. Selanjutnya ada food container untuk menyimpan bahan-bahan empasi seperti sayuran, daging-dagingan, atau buah-buahan. Nah, aku punya satu set food container seperti ini. Ini isinya ada 12 pieces dengan 4 ukuran yang berbeda. Ada yang ukuran besar dengan panjang dan lebarnya sama, cuman beda di tingginya. Dan ada yang kecilnya juga dengan panjang sama lebarnya itu sama, cuman beda di tingginya aja. Ini yang ukuran kecil, ada beberapa yang masih dipakai di dalam freezer, jadi nggak aku tampilkan di sini. Dengan food container ini, selain bikin bahan empasi jadi lebih awet dan kualitasnya terjaga, juga bisa bikin kulkas terlihat rapi. Satu lagi ada wadah untuk menyimpan kaldu. Aku punya 2 macam. Yang ini plastik asip. Plastik ini selain untuk ASI juga bisa dimanfaatkan untuk menyimpan kaldu. Tapi ini untuk sekali pakai saja ya. Dan dengan menggunakan ini bisa langsung ditakar untuk sekali masak. Lalu satu lagi ada wadah cetakan es berbentuk hati. Nah ini bahan plastik, tapi untuk alasnya yang berbentuk hati ini bahannya silikon. Jadi lebih gampang untuk mengeluarkan kaldunya, tinggal ditekan aja seperti ini. Dan juga ada tutupnya, jadi kualitas kaldu bisa tetap terjaga. Nah itu dia perlengkapan empasi lengkap yang sudah aku pakai selama Jasmine empasi. Sekarang usia Jasmine sudah 2 tahun 4 bulan, jadi udah nggak empasi lagi. Tapi peralatannya hampir 90% masih terpakai sampai sekarang. Jadi nggak mubazir ya Mam. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share kepada teman atau saudara yang membutuhkan. Mau empasi nggak usah ribet, nggak usah mahal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.